Ini kita mau ziarah ke Sunan Kudus malam-malam. Jadi kalau di Jawa itu malam-malam bisa ziarah ke makam-makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bisnya banyak banget malam-malam. Jadi kita ngelewatin beberapa tempat belanja-belanja juga, sama seperti makam-makam lainnya, teman-teman. Ya, di makam Kudus ini lumayan jauh dia, dari sini harus pakai ojek, dari terminal bus ini harus pakai ojek menuju ke makamnya, karena parkir bus itu agak jauh. Kita nggak bisa langsung di depan busnya, teman-teman. Kita harus di sini dulu. Kalau mau jalan kaki lumayan jauh juga ya, jadi kita pakai ojek 15.000 per orang. Kita lihat nih ojeknya. Tukang ojek mau ke Sunan Kudus. Banyak banget. Jadi tukang ojeknya itu sampai pokoknya 24 jam gantian mereka. Tuh, kita direbut-rebut. Ya namanya nyari duit. Banyak sekali. Ini bisa berdua sama anak. Wah, pelan-pelan mas ya. Trauma tadi pas di ini. Aduh. Lumayan jauh bro dari terminal menuju ke ini ya, tempat makamnya, lokasinya. Nah teman-teman, ini kita baru nyampe nih, baru sampai di depan gerbang. Jadi ini juga pangkalan ojeknya nanti di dalam. Tuh. Jadi di depan Taman Menara Kudus. Hai. Mana nih? Di mana nih? Kita lagi di makam Kudus ini, guys. Makam Menara Kudus. Menara. Kita masuk. Kita masuk. Ayo, ini nih. Menara Kudus. Oke, teman-teman, ini kita ngelaluin pangkalan ojeknya. Kita langsung masuk lewat sini. Jadi kita diarahkan lewat sini. Sebenarnya ada di jalan besar sana, tapi kalau pengunjung yang pakai ojek itu biasanya lewat sini. Sini juga begitu. Jadi di setiap jalan menuju ke ini makamnya itu pasti ada ini ya, orang jualan. Tapi kebetulan waktu itu tutup. Tuh, kita bisa lihat pinggir kiri kanan makam Kudusnya udah kelihatan tuh, menaranya itu lumayan tinggi dan bagus banget kelihatan tuh bro. Dan kita lihat sama-sama teman-teman ke dalam itu kayak apa ya. Tuh, kalau malam itu karena mungkin sinar lampunya ini mungkin dia nyampur sama warna bangunannya, jadi dia kelihatan keren sekali kayak emas ya kalau malam hari. Tuh bisa dilihat di situ, ini depannya, ini masjidnya langsung ke situ ya, dan kita nanti masuk lewat
gerbang di sebelah kiri masjid. Tuh, pokoknya keren. Wis, itu dia Menara Kudusnya tuh. Jadi kita bisa foto ke atas kalau mau, tapi harus izin dulu. Kita coba lihat masuk ke dalam, teman-teman. Masuk tuh guys, jadi dia kayak model kerajaan lah ya. Assalamualaikum. Ini masjid apa namanya nih? Nah, teman-teman semuanya, jadi Sunan Kudus ini merupakan seorang ulama penyebar agama Islam di Nusantara. Nah, makamnya di sini nih yang kita lihat nih, yang kita ziarah. Jadi penyebar Islam yang tergabung dalam Dewan Dakwah yang bernama Wali Songo. Nah, nama lengkapnya adalah Ja'far Shodiq. Nah, jadi Sunan Kudus ini dia nama lengkapnya, nama aslinya itu adalah Ja'far Shodiq, teman-teman semua. Jadi beliau itu adalah putra dari Sayyid Usman Haji ya, dengan Siti Syariah, yakni putri Sunan Ampel. Jadi Siti Syariah ini adalah putri dari Sunan Ampel, teman-teman semua. Jadi makamnya luas banget nih, makam Sunan Kudus nih, dia luas. Jadi di pemakaman ini memang banyak juga keluarga-keluarga beliau, sahabat beliau mungkin ya. Itu banyak sekali yang dimakamkan di situ. Dan bangunannya itu bangunan lama semua, ya, bangunan keraton gitu, ya. Pokoknya saya gimana ya kesini nih, ternganga-nganga lah ya. Nah, teman-teman semua, pada tahun 1530 Sunan Kudus ini mendirikan sebuah masjid yang tadi kita lewatin ya. Nah, nih di samping makam ini, di sebelah timur makam. Jadi di Desa Kerjasan namanya, di Kota Kudus. Jadi masjidnya itu dibangun di Desa Kerjasan di Kota Kudus ya, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus. Nah, jadi dia jadi Masjid Agung Kudus sekarang dan masih bertahan hingga sekarang. Nah, teman-teman semua, jadi Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah yang jelas ya. Bukan yang ini kayaknya. Nah, peninggalan lain Sunan Kudus itu adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha. Nah, itu menurut sejarah. Jadi zaman dulu itu karena mungkin banyak sekali orang Hindu, Buddha, orang Hindu kan nggak boleh motong sapi. Jadi teman-teman semuanya, itu pada perayaan Idul Adha itu nggak boleh potong sapi untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu pada zaman itu ya. Jadi itu yang diminta sama Sunan Kudus, jadi peninggalannya ya. Jadi situ nggak boleh potong sapi pada hari raya Idul Adha untuk menghormati penganut agama Hindu, jadi masyarakat yang Hindu. Jadi kurbannya itu dia diganti dengan kerbau ya. Jadi kurbannya itu yang sapi itu diganti sama kerbau. Jadi pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini, teman-teman.
Nah, teman-teman semuanya, jadi Sunan Kudus ini beliau itu wafat, meninggal pada tahun 1550, teman-teman semua. Jadi Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Nah, jadi di sini nih dekat makamnya, dalam posisi sujud, kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus ini, teman-teman ya, bukan di masjid mana tuh yang peninggalannya, masjid yang ada di Desa Kerjasan, Kota Kudus. Jadi masjid di sebelah makamnya ini, beliau sholat di situ, mengimami sholat subuh, kemudian pas sujud ditemukan meninggal ya. Itu menurut cerita, menurut sejarah. Oke, teman-teman semua, itu tadi sekilas tentang Sunan Kudus yang termasuk dalam organisasi Wali Songo yang ada di bumi Nusantara kita. Luar biasa memang. Yang kita bisa lihat, teman-teman, banyak sekali para pengunjung masih di sini. Ini sudah jam 12 kalau nggak salah nih. Jam 12 apa jam, pokoknya udah malam banget. Jadi dia aulanya luas banget di dalam makam ya. Luas banget di dalam. Tuh, tempat-tempat kayak perpustakaan lah mungkin ya, ada Quran, ada Yasin, di situ banyak banget. Jadi kita misalnya kalau mau ngaji atau apa itu bisa ngambil langsung di situ ya, Qurannya langsung di situ ya, dan kita terserah mau duduk di mana saja. Jadi di areal ini ada beberapa makam yang di situ, dan sudah ditaruhkan batu nisan di areal makam Sunan Kudus ini ya. Di luar juga banyak, nanti kita lihat ya. Ini dia. Jadi makam Sunan Kudus itu yang ada tirai putih, itu yang besar tuh. Jadi dia yang jadi paling tengah. Nah, teman-teman semua, ini dia yang di luar. Dan di luar ini makam semua. Jadi kita ngelewatin makam semua di sini. Jadi semuanya sudah dikasih paving block ya. Kemudian tembok pembatas jelas gitu ya, karena ini keraton, kayak keraton gitu. Tuh bisa dilihat banyak banget di sini kanjeng-kanjeng gitu ya. Pokoknya mungkin ini saudara-saudara beliau, teman-teman beliau, sahabat-sahabat beliau mungkin ya, saya kurang tahu sih ya. Cuma keren banget nih kelihatan. Nah, ini pangeran-pangeran beliau. Tuh. Jadi dia sudah ada ditulis di situ sebenarnya, cuma ini hujan ya teman-teman, agak susah kesana kemari. Nah, Kiai Haji Raden Asnawi. Nah, ini dia makamnya. Tuh. Nih, sampai luar teman-teman, itu luar biasa memang. Di sini bersih banget tempatnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen berziarah ke sini, ya silakan saja ya. Oh, ini yang di luar juga teman-teman. Ini yang di luar tuh, ada satu makam ini, kita lihat teman-teman. Makamnya siapa? Tuh di sini berbaris juga dia model makamnya nih. Ini pangeran siapa? Ponto. Oke teman-teman, ini dia, kita sudah di luar ya, itu Menara Kudusnya.
menaranya. Kemudian itu Masjid Menara Kudus. Jadi konon beliau meninggal di masjid ini ya. Menurut sejarah meninggal di masjid ini pada saat mengimami sholat subuh ya. Jadi langsung dimakamkan di lingkungan masjid di Mangga. Nah, keren sekali memang, kelihatan dari luar teman-teman kalau malam. Ini dia. Dan itu saja tentang Sunan Kudus teman-teman. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.